Terlihat Ibu, maaf, apa bagian keseluruhan terlihat dan terdengar suara. Terdengar ya. Ya. Mangga Pak. Bisa dimulai Bu ya. Mangga ya. Bapak, mangga. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Anak-anak sekalian, Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah ya. Baik, mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, hari Kamis, kita akan mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Kita doa dulu, nanti disampaikan oleh ketua kelas, ya. Ketua kelas, ya. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gilang sudah mimpin doa. Baik anak sekalian, kita motivasi dulu ya, kita motivasi dulu supaya hari ini pembelajaran bisa lebih semangat ya. Kursinya duduknya dirapikan dulu, posisi dirapikan dulu semuanya posisinya. Kita akan memotivasi dulu supaya pembelajaran kita lebih bersemangat ya. Tidak boleh ada yang lesu ya, kan masih pagi. Kalau Bapak bilang selamat pagi, pagi. Kalau Bapak bilang apa kabar semua? Luar biasa, tetap semangat, sukses. Jelas? Oke ya, Bapak mulai. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Luar biasa, tetap semangat, sukses. Oke, tepuk tangan dulu semua. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Sudah dibuka dengan salam, kemudian motivasi. Hadir semua hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan tidak ada yang ya sakit ya hari ini, semua pada sehat semua. Baik, kita akan mulai dengan materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini akan bicara tentang teks prosedur ya. Teks prosedur. Tentunya teks prosedur ini pernah kalian pelajari, betul? Waktu di SMP ini materi yang pernah kalian pelajari waktu SMP. Kira-kira ketika kita bicara materi teks prosedur, materinya kita akan bicara tentang apa saja? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, bilang boleh. Jadi teks prosedur itu ada pengertian, unsur kayak masuk ciri, terus ada di situ kayak kesimpulan ya, dia lagi terus ada kayak kebangsaan, ada jenis-jenis. Oke, baik, tepuk tangan buat Gilang. Oke, baik, pagi hari ini kita akan bicara khusus tentang pengetahuan kognitif terkait dengan teks prosedur ya. Jadi kita akan bicara tentang teks prosedurnya, bicara tentang kognitif. Pengetahuan yang akan kita capai adalah bagaimana kita menelaah struktur teks prosedur, kita akan menganalisis teks prosedur, kita akan menguraikan tentang teks prosedur ya. Jadi akan bicara tentang bagaimana pemahaman kalian tentang teks prosedur. Baik, untuk awal hari ini Bapak ingin tunjukkan dulu contoh teks prosedur. Contoh teks prosedur yang perlu kalian lihat ya. Kalian akan, karena kalian sudah pernah belajar teks prosedur, Bapak ingin tahu dulu kira-kira dari kalian ini ketika melihat contoh teks prosedur ini apa yang kalian gambarkan, yang tergambar dalam pikiran kalian dari materi ini. Bapak tanya dulu, silakan lihat dulu terlebih dahulu, dianalisis, dipahami baik-baik. Sebelum nanti kita akan bentuk kelompok ya. Nanti kita akan bentuk kelompok. Tapi untuk gambaran awal, Bapak ingin tanya dulu, kira-kira di antara kalian
Ada yang bisa melihat, menganalisis, mengamati teks prosedur yang terdapat pada layar PPT yang Bapak tampilkan ini. Judul teks prosedur. Kalau struktur itu terdiri dari apa aja kemarin? Judul, tujuan, material, tutup. Oke. Siapa yang ingin coba menyebutkan dari teks prosedur ini strukturnya? Siapa yang mau coba? Mungkin Tegar mungkin? Boleh? Ya. Silakan. Judulnya cara membuat password. Ya. Bagus. Lalu untuk tujuannya untuk pindah ke negara lain. Oke. Lalu untuk materialnya, cara-caranya itu yang pertama ada tanda-tanda integrasi, lalu beli formulir permintaan, lalu serahkan formulir permohonan ke loket. Oke. Selanjutnya. Oke, ini ya. Apa lagi? Lalu untuk setelah itu dia ada terima dari jadwal foto, terus nanti pengambilan sidik jari. Kalau transfer pengambil sidik jari, nanti bakal ada tahap wawancaranya juga. Lalu tahap ke-6 setelah wawancara selesai, itu membayar paspor dan datangnya paspor. Lalu yang ke-7 pada tanggal yang tersebut kita dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang sudah jadi. Biasanya dalam waktu seminggu paspor baru sudah selesai dan bisa diambil. Oke, itu materialnya ya. Dan langkah-langkahnya berarti ya. Oke, berarti sudah selesai teks prosedur cara membuat paspor. Oke, baik. Tepuk tangan buat Gar. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi. Cuma Bapak ingin bikin kelompok biar nanti pembahasan ini akan kita diskusikan. Pembahasan materi tentang teks prosedur yang akan kita bicarakan, tentunya nanti Bapak akan tantang kalian untuk kemudian memahami tentang materi itu. Walaupun Bapak tampilkan hari ini, sebenarnya kalian pernah belajar teks prosedur, sehingga sedikit banyak kalian memahami. Sekarang Bapak ingin bentuk kelompok seperti yang sudah Bapak tentukan kemarin, ya. Jadi tolong yang sudah ditentukan, Bapak kasih petunjuk. Kelompok 1 di sini ya. Nanti kelompok 2 sini, ya. Kemudian kelompok 3 jadi sebelah sini. Oke, kelompok 4 sebelah sini. Dan silakan kalian bentukkan posisi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan. Silakan ambil posisi. Ambil posisi. Nanti kalau sudah Bapak kasih tahu, silakan berdiskusi baru, ya. Baru nanti posisinya dirubah. Sekarang ngumpul dulu sesuai dengan kelompoknya. Nanti pada saat Bapak minta suruh diskusi kelompok, berarti kalian sudah mulai membentuk dan mendiskusikan materi yang ingin Bapak sampaikan ini. Oke, baik. Kita akan mulai dengan materi awal nanti, materi tentang teks prosedur. Silahkan kalian membentuk kelompok dan Bapak akan bagi kalian dalam pembagian materi. Untuk pengertian teks prosedur, nanti akan menjelaskan siapa kemarin yang sudah Bapak tunjuk? Saya pengertian, Pak. Ya, Tegar pengertian. Kemudian yang ciri-ciri, ayo. Kemudian jenis-jenis teks prosedur. Oke. Gila ya. Kemudian yang apa kemarin? Yang belum? Kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan? Siapa? Ya. Satu lagi siapa? Oh, struktur. Oke, struktur Kalila. Baik. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Siapkan perwakilannya nanti untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman kalian tentang tugas yang Bapak sudah berikan tadi. Tegar akan menjelaskan tentang pengertian, ya. Nanti Ayu menjelaskan tentang ciri-ciri. Kemudian Kalila menjelaskan struktur, ya. Dan Nadila menjelaskan tentang jenis-jenis. Dan Karina
Kania akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Oke, waktunya 5 menit sampai 10 menit untuk kalian mendiskusikan tentang materi ini dengan teman-teman kalian. Ya, sebelum kita masuk nanti memberikan pemahaman tentang materi itu. Silakan Bapak kasih waktu, boleh posisi duduknya boleh diatur biar kalian lebih nyaman untuk kemudian mendiskusikan apa yang akan kalian sampaikan di depan teman-teman kalian. Ya, Bapak memahami bahwa kalian pasti bisa, pasti kalian mampu karena kalian sudah kelas 11, sudah bisa menganalisis dan memahami tentang permasalahan. Ya, oke, silakan didiskusikan berkelompok, ya, saling dicari alasannya, pemahamannya, pembahasannya, melihat pengembangan kalimatnya, boleh ditulis dulu, laki-laki untuk menyampaikan. Oke, Bapak kasih waktu, silakan. Sambil ditunjuk nanti akan menyampaikan siapa, ya. Boleh ditulis dulu. Baik. Oke, Bapak rasa cukup ya untuk diskusinya. Kita saatnya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian terkait dengan paparan materi tentang teks prosedur. Bapak ingin mengamati dulu apa yang disampaikan, nanti Bapak akan menguatkan ketika kalian sudah menyampaikan. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, baik, semua bisa kembali ke posisi semula sambil melihat temannya. Dan nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Ya, silahkan bertanya. Oke, baik, boleh kembali pada posisi semula. Oke, sudah? Baik. Selanjutnya, Bapak akan mulai dengan kita awal materinya apa dulu? Berarti akan kita awali dengan pemahaman tentang pengertian. Bapak nggak akan tunjukkan dulu materinya, ya. Nanti biar kita akan lihat, ya, kesesuaian antara yang disampaikan dengan materi yang Bapak tampilkan. Dari kelompok 1 yang mewakili siapa? Siapa namanya? Tegar. Oke, Tegar boleh maju ke depan untuk menyampaikan. Teman-temannya tolong perhatikan baik-baik. Nanti kalau Bapak bilang close buat yang maju, ingat kita harus apa? Tahu ya? Oke, baik. Silakan Tegar menyampaikan posisi di sini, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Semoga masih semangat ya. Hari ini aku pengen presentasiin soal pengertian teks prosedur. Nah, teman-teman pernah gak sih ngelakuin satu hal, tapi teman-teman gak tahu langkah-langkahnya nih, aku harus ngapain dulu nih, atau ngapain dulu, pernah nggak? Yang lagi buat mie atau apa, kita nggak tahu, entah rebus telur dulu atau bagaimana. Nah, ini adalah salah satu penggunaan dari teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara kita melakukan satu hal, langkah-langkahnya secara rinci, teman-teman. Jadi dari satu poin ke satu poin yang lainnya itu sangat jelas. Nah, teks prosedur ini biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Contohnya seperti yang tadi ya teman-teman, yang paspor. Yang buat pasti udah berpengalaman nih soal buat paspornya gimana, soal pindah dari negeri satu ke negeri yang lain. Seperti itu teman-teman. Baik, kita hapus buat Tegar. Kita sudah dengar Tegar menyampaikan. Walaupun nanti pertanyaan akan disampaikan nanti ya, pergantian. Sekarang kita lihat materinya dulu yang berikutnya. Materi yang selanjutnya yaitu materi struktur yang akan disampaikan oleh Kalila. Oke, silakan Kalila boleh maju untuk menyampaikan struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi teman-teman. Jadi setelah kita bahas tentang pengertiannya udah dijelasin sama Tegar, sekarang aku mau jelasin nih tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada material. Biasanya material ini berisi tentang alat, bahan, dan juga caranya. Yang keempat atau yang terakhir itu ada penutup. Oke, baik. Breakfast buat Kaila. Oke, baik. Terima kasih. Sampaikan tentang struktur. Tadi tutur apa kata Kaila? Satu. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Material. Yang keempat? Oke, material, ada bahan, ada alat, dan ada langkah. Oke, nanti kita akan penguatannya nanti setelah kalian maju menyampaikan dulu. Oke, berikutnya masih ada beberapa materi lagi yang akan disampaikan oleh teman kalian. Lagi. Oke, berikutnya kita dengarkan poin berikutnya. Materinya tentang ciri-ciri teks prosedur yang akan disampaikan oleh Ayu. Oke, Ayu maju. Boleh Ayu maju. Boleh Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri teks prosedur. Sebenarnya teks prosedur itu memiliki banyak sekali ciri, tapi mungkin saya akan menjelaskan beberapa saja yang sempat didiskusikan dengan kelompok saya. Yang pertama, teks prosedur biasanya menggunakan kalimat perintah, dan yang kedua, teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, teks prosedur menggunakan kalimat konjungsi, kata konjungsi maksudnya. Lalu yang keempat, terdapat aturan yang mengatur tentang cara, bahan, dan alat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu, kita close buat Ayu. Oke, baik, terima kasih Ayu. Tadi sudah menyampaikan tentang ciri teks prosedur, ada berapa poin. Nanti kita akan penguatan kembali sampai nanti akan bertanya. Kita selesaikan dulu materi ini karena sudah ada bagian yang akan presentasikan. Lanjut kita akan mendengar penjelasan tentang jenis-jenis teks prosedur yang akan disampaikan oleh Nadila. Oke, Nadila maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramputi. Selamat pagi sebelumnya semuanya. Tetap semangat ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3 ya. Yang pertama ada jenis teks prosedur sederhana. Seperti namanya sederhana yang terdiri dari 2 hingga 3 langkah saja. Nah, yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, itu tuh cara pembuatan dan langkah-langkahnya sangat panjang ya. Yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol itu langkah-langkahnya bisa kita bolak-balik, tapi cara dan hasilnya itu tetap sama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nadila. Kita berikan aplaus buat Nadila. Kita mendengarkan materi yang terakhir tentang kaidah kebahasaan. Untuk kaidah Kania. Silakan Kania. Pertama buat Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya? Ada yang tahu mau menjelaskan siapa? Oke, jadi saya kali ini akan menjelaskan tentang kaidah kebangsaan. Yang meliputi banyak hal, diantaranya itu ada kalimat kata perintah kerja imperatif. Itu tuh biasanya meliputi kalimat yang ada imbauan dan kata perintahnya. Kayak misalkan tuh disuruh nakal,
buat seberapa banyak, dan biasanya tuh ada kata itunya apa sih namanya, tanda serunya dan berimbauan kan. Jadi ada yang kedua ada kata teknis. Kata teknis itu isinya tuh kayak kamus istilah. Kayak misalkan kita mau tanya jawab kontak mata kepada audiens. Terus ada 3 poin juga di sini, yaitu imperatif, deklaratif, sama interrogatif. Ada yang tahu nggak sih 3 poin ini apa sih? Ada yang tahu? Jadi tahu. Oke. Nah, imperatif yang seperti saya kasih tahu tadi, itu kata kerja perintah yang kayak nyuruh untuk memasukkan gula seberapa banyak. Nah, dan yang kedua itu ada deklaratif. Deklaratif itu memberikan informasi. Kayak misalkan tuh kalau di teks prosedur tuh kayak banyak kan informasi kan, seperti teks prosedur itu kayak ada list entry, kayak gimana sih biar gak gagal bikin kue gitu contohnya. Dan yang ketiga tuh ada interrogatif. Interrogatif itu memberi informasi melewati pertanyaan. Kayak misalkan, tahu nggak sih caranya membuat kue gimana? Terus kan nanti dijawab sama itu ya teksnya. Dan ada 3 poin terakhir itu ada numerina, sama pronomina, sama verba. Nah itu tuh yang pertama tuh numerlia itu tuh tentang kayak panduan kayak yang pertama, yang kedua, ketiga kayak tentang urutan kata. Kalau yang kedua itu ada pronomina itu kayak buat kata ganti benda, kalau misalkan ini itu dan sebagainya. Dan yang terakhir ada verba itu kayak isi kegiatan gitu, kayak tentang apa kegiatannya apa aja yang tertera di teks itu. Oke, baik. Iya, terima kasih. Buat kalian. Aplaus buat kalian. Baik, oke, terima kasih Kania. Kalian luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak senang kalian sudah mampu mempresentasikan dan memahami materi hari ini. Dari situ Bapak sudah bisa melihat bahwa kalian sudah mampu menganalisis, memahami tentang apa itu teks prosedur dengan baik dari apa yang disampaikan ya melalui diskusi kalian. Ya, Bapak coba ingin tampilkan terlebih dahulu biar kemudian ada penguatan kembali dari materi ini. Ya, dan kalian lihat ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Tegar, bahwa teks prosedur adalah langkah-langkah satu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Pernah kalian melakukan satu pekerjaan yang itu ada prosedurnya? Siapa yang mau kasih informasi ke Bapak pernah melakukan apa yang itu merupakan ada teks prosedur sebenarnya yang bisa kalian tunjukkan di situ. Misalnya apa? Siapa yang mau coba tunjuk? Boleh tunjuk? Ya, Alia. Cara membuat kopi. Ada urutan prosedurnya. Ya, oke. Apalagi siapa lagi yang pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya di situ ada prosedur yang ingin yang bisa kalian tulis adalah teks prosedurnya tertera pada bagian-bagian yang kalian lakukan. Contohnya apa? Oke, Gilang apa Gilang? Membuat mie goreng, merebus telur, membuat kue. Oke, baik. Terakhir siapa lagi yang mau coba? Ya, apa Bian? Cara menyetrika. Itu juga ada prosedurnya. Iya, kalau salah prosedur bisa salah ya tentunya. Oke, baik. Kira-kira kalau Bapak bilang prosedur itu perlu apa enggak sih? Prosedur itu perlu apa enggak sih? Perlu ya? Perlu. Apa perlunya teks prosedur kita pahami? Sebagai panduan. Sebagai apa? Masih apa? Panduan. Sebagai panduan apa? Panduan orang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, tepuk tangan buat. Sebagai panduan untuk seseorang melakukan satu pekerjaan itu panduan. Jadi kalau ada panduannya, kita jauh lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu hal yang ingin kita lakukan. Sesulit apapun, kalau prosedurnya ada, pasti akan mudah. Baik, terima kasih. Ya, oke lanjut. Kita akan lihat penguatan berikutnya. Struktur. Tadi sudah disampaikan kali ya. Ternyata iya, dia disampaikan itu. Ternyata itu adanya. Bahwa dalam struktur itu ada yang namanya judul. Jadi kalau setrika judulnya apa? Ya, itu judul. Judul itu identitas. Ya, untuk melakukan sesuatu hal. Ya. Kemudian berikutnya ada tujuan tidak?
Ya, pasti orang ketika melakukan satu ada tujuannya ini ya. Apa tujuannya? Kayak tujuan masak Indomie untuk apa? Gilang. Untuk mengisi perut, untuk konsumsi sendiri maupun keluarga, ya. Dari perut kosong kemudian diisi dengan Indomie. Ya. Oke, baik, ya. Kemudian ada materialnya. Kalau itu material tadi, kalian apa material tadi? Material itu berisi alat, bahan, dan juga Alat, bahan, tata cara. Alat itu yang berkaitan dengan peralatan yang akan dipergunakan. Seperti kalau bikin kopi, alatnya apa saja? Gelas, panci, teko, ya sendok, ya itu alatnya. Bahannya apa saja? Kopi bubuk, air, gula. Ya. Kompor belum dimasukin tadi. Kompor juga alat, ya. Kompor juga alat. Ada, semuanya ada. Kalau kompornya nggak ada, nggak jadi kopi. Nggak jadi ngopi. Artinya beli kopi yang sudah jadi. Ya, oke, baik. Kemudian samping material, kemudian juga kita lihat ada yang namanya langkah. Langkah itu apa? Langkah itu apa? Cara-cara dalam melakukan sesuatu dari satu bagian ke bagian yang lain, itu langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang ketika ingin melakukan sesuatu. Langkah itu harus teratur dan sesuai dengan urutan yang ditentukan. Kira-kira kalau langkahnya keliru bisa nggak? Bisa nggak? Tergantung teks prosedurnya apa dulu. Yang tidak boleh salah adalah teks prosedur apa? Kompleks. Apa? Kompleks. Siapa yang tahu kenapa teks prosedur kompleks tidak boleh tidak urut? Siapa yang tahu? Ya, ayo, silakan. Sudah ada aturan tetap yang harus diikuti. Oke, siapa lagi? Karena melibatkan lebih dari 2 pihak. Melibatkan lebih dari 2 pihak biasanya. Siapa lagi? Ya, Alia. ada jenjang setiap tahapannya. Ada jenjang setiap tahapannya, bahkan ada sub jenjang dalam setiap tahapannya, sehingga urutannya harus sesuai. Makanya disebut dengan teks prosedur kompleks, tingkat kerumitannya itu ada. Oke, baik. Yang terakhir ada penegasan ulang. Apa penegasan ulang? Kesimpulan dari keseluruhan kegiatan untuk menegaskan bahwa teks prosedur itu dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sudah disampaikan di awal. Ya, oke. Selanjutnya kita akan lihat yang berikutnya, ada ciri-ciri. Tadi sudah ada kalimat perintah. Bapak sekarang tanya sama Nadila, kalau disebut kalimat perintah berarti apa? Jenis apa? Kalimatnya seperti apa? Kalimat perintah. Kalimat perintah itu yang pertama wajib menggunakan nada seru. Wajib menggunakan nada seru. Apalagi? Biasanya berimbuhankan. Boleh kasih contoh dalam teks prosedur apa yang kita bisa melakukan bisa terlihat ada satu kalimat perintah di sini, di situ. Misalnya, kipas misalnya apa? Nyalahkan. Nah, itu kalimat perintah. Apalagi kemudian kalau dalam masukkan gula. Nah, iya itu kalimat perintah. Ada lagi? Apa kalimat? Tuangkan air. Apa pegang? Atur suhu pada setrika. Atur suhu pada setrika. Oke, baik. Kemudian ada panduan dilakukan. Ya, panduannya ada. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Siapa yang tahu kata kerja aktif? Ayo, tahu kata kerja aktif? Tahu Pak, biasanya menggunakan imbuhan mo. Biasanya menggunakan imbuhan mo. Contohnya? Menyapu. Apalagi? Menyetrika. Mengaduk. Ya, itu kata kerja aktif. Si pelakunya melakukan satu pekerjaan. Oke, baik. Kemudian menggunakan konjungsi kata penghubung. Apa misalnya? Kata penghubung apa? Siapa yang tahu? Dalam teks prosedur ada kata penghubung tidak? Ya, tergantung kata penghubung apa dulu nih, gitu kan? Kata penghubung yang dipakai. Tapi secara umum kata penghubung itu bisa dipakai diantaranya ada apa contohnya? Alia, jika, apabila, andai, kalau, misalkan, dan, lalu, kemudian,
Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada aturan dalam hal bahan dan kegiatan. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan waktu, tempat, dan cara. Ya, kalau waktu gimana? Menjelaskan tentang keterangan waktu. Setelah 5 menit kemudian angkat. Ya, itu menunjukkan waktu. Oke, baik, terima kasih. Tempat letakkan di atas kompor. Ya, letakkan panci di atas kompor untuk memasak air. Oke, berikutnya jenis tes prosedur. Ada sederhana, ada kompleks, ada protokol. Kalau sederhana biasanya berapa langkah tadi? Kalimat? 2. Oke, siapa yang mau ngasih contoh? Contoh prosedur sederhana, siapa yang mau ngasih contoh? Gilang. Cara mengoperasikan setrika itu sederhana. Berapa? Hanya butuh berapa langkah, Gilang? 2 atau 3 langkah. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya tes prosedur kompleks. Siapa yang ngasih contoh? Adit. Membuat KTP, betul. Adit sudah punya KTP? Belum. Adit sudah punya KTP. Tapi Adit sudah tahu bagaimana cara membuat KTP. Membuat KTP, apakah rumit? Apakah sangat kompleks langkah-langkahnya? Kompleks. Kenapa? Karena harus berjenjang dan banyak bagian-bagian yang harus dilewati, gitu ya. Sehingga nggak semua orang mudah untuk membuat KTP. Pasti bertanya. Kalau bikin kopi, tanya aja. Iya. Kalau bikin tidak ada. Tapi kalau bikin paspor, pasti banyak bertanya karena tingkat kesulitannya banyak. Ya. Kemudian tes prosedur protokol. Ya, Tegar. Cara memasak mie instan. Cara masak mie instan. Ya. Mudah? Ya. Langkahnya boleh dari mana saja? Boleh. Misalnya kalau Tegar masak mie instan, mulainya apa dulu? Masak air dulu. Kalau Alia masak apa dulu? Buka bungkusnya dulu. Siapa lagi? Hanifah apa dulu? Nyalain kompor dulu. Oke. Kania apa dulu? Oke. Jadi mana saja bisa, tujuan tetap tercapai. Itu tes prosedur protokol tidak terlalu sulit, mudah ya. Kemudian kaidah kebahasaan. Ya. Dalam kaidah kebahasaan kita lihat ada 3 kalimat yang dipakai, yaitu kalimat imperatif atau kalimat yang perintah. Tadi sudah ya? Tadi sudah ya? Udah, oke. Sekarang berikutnya kalimat deklaratif. Apa kalimat deklaratif? Memberikan informasi. Contohnya siapa yang ngasih contoh? Siapa yang ngasih contoh? Kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebuah kalimat pernyataan. Ya, Tegar. Paspor biasanya digunakan untuk berpindah negara. Ya, paspor biasa dipergunakan untuk berpindah negara atau perjalanan keluar negara. Oke, itu kalimat deklaratif. Pernyataan, ya, deklaratif. Oke, baik, selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Dalam teks prosedur seringkali muncul kalimat pertanyaan interrogatif. Misalnya gimana? Tegar lagi, tepuk tangan buat Tegar dulu. Gimana Tegar? Apakah kamu pernah memasak mie instan? Apakah kamu pernah memasak mie instan? Bagaimana cara membuat paspor? Berikut langkah-langkahnya. Begitu kan? Iya. Bagaimana bikin KTP? Berikut langkah-langkah yang harus kita ikuti. Itu pertanyaan dibuat untuk memperjelas apa yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian terdapat konjungsi atau kata penghubung, betul? Seperti tadi disampaikan oleh Kania, ya. Ada konjungsi persyaratan yang biasa masuk dalam kalimat teks prosedur. Apa konjungsi persyaratan? Kata penghubung yang menyatakan sah. Contoh, kalimatnya apa? Katanya, jika, bila. Coba siapa yang bisa bikin satu kalimat teks prosedur yang menggunakan jika? Iya, Kaila. Jika sudah di. Oke, siapa lagi? Yang menggunakan konjungsi syarat, andai atau bila atau asal. Silakan. Ada yang mau coba lagi? Mau coba?
Silakan, ayo. Oke, Jose. Kalau tidak diangkat apa gosong. Kalau tidak diangkat, maka masakan akan gosong, ya, akan hangus. Ya. Oke, baik. Jose berarti ya, masak air gosong gitu ya. Oke, baik. Lanjut, kita lihat menggunakan kata bilangan numerial dalam langkah-langkah. Siapa yang ngasih contoh bisa? Numerial seperti apa? Kania tadi bilangnya apa? Yang pertama, yang kedua, kemudian selanjutnya itu numerial namanya. Kemudian kata ganti pronomnya, boleh? Desa, pronomnya, kata ganti pronomnya itu apa? Kata ganti pronomnya itu apa kata ganti? Ini itu kata ganti benda ya. Benda ada yang menyebutkan ini. Kalau kata ganti orang? Anda, kami, mereka. Oke, itu. Baik, kemudian terakhir kata verba material dan verba satu lagi apa? Tingkah laku. Ya. Verba material dan verba tingkah laku. Ada yang mau ngasih keterangan verba material? Silakan, ayo. Verba material itu apa, ayo? Mengupas, mengiris, memaku, dan lain-lain. Oke, baik. Jadi kata verba material itu berhubungan mengacu pada sebuah tindakan perbuatan yang dilakukan secara fisik. Jadi fisik yang melakukan menyapu, memukul, memotong, mengiris, ya, menyalahkan, itu adalah kata kerja material. Yang terakhir kata kerja tingkah laku. Apa itu? Kata kerja tingkah laku? Menyukai. Pengertiannya itu apa? Kata kerja tingkah laku. Lewat ungkapan ya perasaan. Nggak terlihat kegiatannya, tapi kemudian dirasakan oleh apa misalnya? Menyukai, berpikir, merasakan. Iya, oke, baik. Itu materi kita hari ini, ya. Ini contoh yang tadi Bapak tampilkan ya, cara buat paspor. Baik, sekarang kita akan Bapak akan bagikan lembar kerja. Ya, tolong nanti kalian diskusi kembali untuk lembar kerja yang Bapak akan bagikan sama kalian. Ya, silakan. Kalian boleh dulu lembar kerjanya sesuai dengan kelompoknya ya, nanti didiskusikan. Oke, baik. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Oke, baik. Silakan kumpul, boleh berkumpul dan posisinya boleh diatur untuk didiskusikan. Lihat baik-baik. Amati gambar pada LKPD yang ada di situ. Perhatikan gambarnya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian kalian tinggal lengkapi data yang ada di bawahnya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian diskusi, ya. Sambil nanti ada pertanyaan dari teman-teman kalian yang akan bertanya. Ya. Silahkan, boleh didiskusikan kelompoknya. Jadi lihat gambarnya. Gambarnya dilihat, ada gambar apa di situ? Gambar ada gambar ATM, kartu ATM, ada gambar urutan langkah-langkahnya. Ya, kalau sudah dilihat, diamati baik-baik, baru dia nanti kalian masukkan data yang kalian dapati dari gambar itu ke dalam kolom. Ya, lihat dulu baik-baik perhatikan. Ini tinggal kita lihat siapa yang presentasikan dari LKP itu. Perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu gambarnya ada ATM yang dibuka. Kemudian petunjuknya jangan lupa dibaca. Petunjuknya dibaca. Ya, petunjuknya dibaca dulu.
Nanti lihat gambarnya, kemudian lihat langkah-langkahnya. Oke, 2 menit lagi, Bapak tunggu waktunya untuk menyiapkan perwakilan kalian untuk menyampaikan presentasinya. Ya. Nanti persiapkan juga apa yang ingin kalian tanyakan dari teman-teman kalian yang akan mempresentasikan. Oke, 1 menit lagi kita akan Oke, cukup? Oke, cukup. Kita akan lanjut mempresentasikan lapor diskusi kalian tentang lembaga kerja peserta didik LKPD kalian, ya. Bapak tawarkan siapa yang akan mempresentasikan lembar kerja kalian yang sudah diisi, yang sudah didiskusikan oleh teman kalian. Boleh, silakan siapa? Dari kelompok 3 sepertinya yang sudah siap. Oke, baik. Boleh maju ke depan. Bertiga boleh teman-temannya menemani buat menyemangati. Agak sini sedikit boleh. Terdiri dari Ayu, Alifa, dan Adit. Oke, baik. Adit di sana, sebelah sana. Biar. Oke. Lihat dulu judulnya apa, baru nanti kemudian tinggal kamu bacakan strukturnya apa saja. Oke, baik. Silakan kita perhatikan baik-baik presentasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari Ani, Ayu, Adit. Kami akan mempresentasikan bagaimana teks prosedur kompleks cara pembuatan kartu ATM. Di sini ada masalah dan pendapat. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kartu ATM langkah-langkahnya. Yang pertama, bawalah KTP dan sejumlah uang sebagai syarat dan saldo awal. Yang kedua, pergi ke bank terdekat. Yang ketiga, minta nomor antrian untuk membuat ATM. Dan tunggu hingga nomor antrian Anda dipanggil. Datangi petugas, ketika nomor antrian Anda dipanggil, jelaskan tujuan Anda, petugas akan menjelaskan hal selanjutnya. Yang keenam, jelaskan isi formulir dengan lengkap. Yang terakhir, bayar administrasi yang dibutuhkan, ambil kartu, buku tabungan, dan buktinya. Oke, sebelumnya, tujuan dalam pembuatan ATM ini, yang pertama, kita mempunyai tabungan secara digital. Terus yang kedua, supaya bisa transfer uang secara digital juga. Dan yang ketiga, supaya kita punya cara untuk melakukan pinjaman. Baik, sekian dari teks prosedur cara membuat ATM. Sebelumnya, terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya dari teman-teman, mau tanya tentang cara membuat ATM yang sudah disampaikan oleh Ayu, Ani, dan Adit. Siapa yang mau tanya? Boleh. Gilang, boleh sedikit. Kira-kira cara membuat ATM itu teks prosedur apa ya? Teks prosedur jenisnya jenis apa? Ya, termasuk jenis teks prosedur apa? Membuat ATM. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Gilang. Sini Ayu akan menjawabnya.
Oke, baik. Teks prosedur cara pembuatan kartu ATM itu termasuk teks prosedur kompleks. Nah, kenapa kompleks Ayu? Karena caranya nggak bisa dia. Karena caranya tidak bisa dicampur. Tapi secara urut. Begitu ya, Rija? Jadi dibuat dengan secara berurutan tanpa acak. Ada lagi yang mau tanya? Boleh satu lagi penanya? Boleh. Yang mau bertanya silakan. Bapak silakan. Ada yang mau tanya? Boleh? Mungkin Adila boleh tanya? Oke. Desa boleh tanya. Desa, silakan Desa. Lebih milih uang daripada lebih milih ATM daripada uang. Ya. Terima kasih Dudek setelah bertanya dengan saya. Jadi tujuannya itu biar lebih meringankan dompet, terus ya, biar fleksibel gitu di dompet. Mengurangi resiko kemalingan. Jadi uang di ATM itu jauh lebih aman untuk menghindari dari tindakan orang yang jahat mengambil uang kita, gitu ya. Kemudian juga mengurangi apa sih dompet? Iya, berat. Enggak berat. Karena bagi receh ya. Oke, baik, terima kasih Ayu, kemudian Adit dan Hani. Oke, sekali lagi terima kasih, kita beri tepuk tangan buat ini dan kemudian kita aplaus yang terakhir untuk kelompok ini. Baik, kita sudah mempresentasikan lembar kerja kalian semua dan kita sudah bertanya satu sama lain tentang materi teks prosedur. Semua sudah kita bahas dan kita sudah bicarakan, sudah kita diskusikan. Kemudian yang ingin Bapak tanyakan sama kalian, apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah sudah memahami materi ini? Sudah ya? Oke, kalau sudah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memastikan kalau kalian sudah memahami, Bapak sekaligus ingin memberikan penilaian buat kalian. Penilaiannya adalah dengan bertanya kepada kalian. Bertanya tentang materi teks prosedur yang Bapak sampaikan, yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Yang pertama, yang ingin Bapak tanyakan dari kalian untuk memahami materi ini. Pengertian teks prosedur, siapa yang ingin menyampaikan? Ya, Jose, apa teks prosedur? Teks prosedur itu teks yang diisi dalam kita suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, baik. 100 buat tepuk tangan buat. Baik. Tuh, kemudian siapa yang bisa menyebutkan 2 atau 3 dari ciri-ciri yang terdapat pada teks prosedur untuk pemahaman? Silakan, bilang. 1. Yang harus dilakukan. Oke. Ketiga itu menggunakan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Satu lagi. Jenis teks prosedur berapa? 3. Sebutkan. Ya, 3. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kita akan refleksi dulu, yaitu menanyakan kepada kalian, pengalaman apa yang kalian dapati dari memahami tentang teks prosedur? Desa? Mungkin bisa memahami dan memilih teks prosedur tersebut tuh masuk ke jenis teks yang mana, sederhana, kompleks, atau protokol. Oke, siapa lagi yang ingin memberikan tanggapan dari pengalaman kita belajar tentang prosedur hari ini? Apa yang ingin disampaikan? Oke, siapa yang menyampaikan? Oke, Bila boleh menyampaikan apa?
sebenarnya tanpa kita sadarin semua hal atau aktivitas yang kita lakukan itu pasti memerlukan teks prosedur. Oke, baik, terima kasih. Terakhir satu lagi yang ingin menyampaikan pengalaman kita hari ini belajar teks prosedur apa? Adit? Saya jadi tahu aktivitas kita masukkan itu juga ada teks prosedurnya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah mencoba untuk merefleksi apa yang sudah kita pelajari, pengalamannya sudah ada. Baik, Bapak simpulkan. Kesimpulannya adalah bahwa teks prosedur ini adalah hal yang paling penting untuk kita pahami ketika kita ingin melakukan satu aktivitas, kegiatan yang formal atau yang tidak formal. Sehingga seluruh kegiatan kita tidak menyalahi aturan dan tujuan itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Baik. Itu kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kegiatan kita nanti selanjutnya. Nanti ketika di luar sana, ikutilah prosedur dengan baik. Ya, jangan sampai kalian menyalahi prosedur karena seringkali jadi hal-hal yang diinginkan karena menyalahi prosedur. Oke, baik, kita cukupkan untuk kesempatan hari ini. Kita kalau bawa bilang selamat pagi. Kemudian apa kabar semua? Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita semangati diri kita semua supaya kita tetap semangat sampai kita kendor dan harus raih semangat cita-cita kita. Selamat pagi. Apa kabar semua? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak cukupkan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kekuatan dan dimudahkan dalam memahami setiap materi yang kita pahami dan dijauhkan dari segala kesulitan. Ya. Oke ya? Oke, baik. Kita sudah mengawali dan sudah selesai semuanya. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan kita berdoa. Ya, berdoa dulu, kemudian dipimpin oleh ketua kelas. Gilang akan memimpin doa untuk kesempatan pagi hari ini. Oke, Gilang boleh? Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Kita nanti berdoa dengan memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semuanya. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh Ibu. Boleh kalian boleh. Terima kasih semua. Sudah bagus, Patris. Ibu. Sudah terekam ya, Patris, aman ya? Aman Ibu, rekam insyaallah. Iya, alhamdulillah. Anak-anaknya juga aktif sekali nih, siswa Patris. Ada kekurangan Ya, banyak kekurangan. mantap Patris. Alurnya juga sesuai. Ya. Nanti koreksi di itu koreksi lengkap di LMS ya, Bu Nan ya. Siap Ibu. Iya, nanti di LMS ya ngobrolnya. Terima kasih banyak Bu Sari, Bu Nani, makasih banyak Ya, atas sama-sama. koreksinya. Alhamdulillah lancar pokoknya. Kita Cilat ya Bu ya, nanti ya. ketemu lagi besok lagi. Siap Ibu. Mau pindah Berkat doa. saluran dulu. Iya Ibu, makasih banyak Ibu. Sehat selalu Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin, Patris juga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kabur. Adil lu tega Adil? Adil pengen jawab tuh. Lu oke. Jangan aja nggak apa-apa di sini.